warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Alfa Eksperimen. Nah, kali ini kita mau mereview lagi dan update apa aja yang udah diupdate dari kemarin. Jadi ternyata project 4 klep itu belum selesai begitu saja, masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Istilahnya gampangnya seperti itu. Nah, terutama coba kita cek dulu ya, setelah kita gunakan jarak jauh kemarin apa ada yang bocor atau gimana. Alhamdulillah kemarin tidak overheat, jadi lampunya nggak sampai nyala. Nah, cuma suhu di sini kemarin sampai 97 tertingginya. Nah, suhu 97 itu apakah aman atau enggak? Nah, jadi sebenarnya suhu 97 itu masih aman. Kalau nggak salah, kalau nyalanya lampu ini sekitar 110 derajat. Jadi kemarin 97 itu tertingginya, alhamdulillah masih aman. Kira-kira masih ada batas ya sekitar 10 sampai 15 derajat dari lambang overheat. Nah, seperti itu. Kurang lebih sekitar segitu ya. Jadi tergolong aman. Nah, cuma suhu 97 itu aman tapi mepet. Jadi harusnya sekitar 90 aja bagusnya. Jadi bagusnya atau optimalnya suhunya itu sekitar 90 biar lebih aman lagi. Jadi kalau motor standar itu suhunya cuma 80-an kalau motor standar. Jadi kalau bore up, tune up ringan biasanya sekitar 90-an. Tapi karena ini bore up besar dan radiatornya standar, nah dan dipakai nanjak, kemarin suhunya sampai 97. Nah, jadi masih aman, cuma ya mepet. Dan terus coba kita cek ya. Alhamdulillah kayaknya kalau bocor itu nggak ada. Kemarin sempat bocor di bagian selang atas, cuma udah saya klaim double. Itu kayaknya udah aman. Nah, aman, insya Allah aman. Jadi harus teruji buat touring ya. Harus teruji buat touring. Nah, kemarin ada netes juga di sini. Cuma kayaknya udah enggak karena klaimnya udah saya ganti. Nah, terus ada update itu di bagian engine mounting, custom long arm buat Vario, nambah 1 cm. Tidak hanya mesinnya aja yang di stroke up, tapi armnya juga di stroke up, sampai jok-joknya di stroke up karena mesinnya ternyata mentok sama rangka. Jadi nanti kita spill yang mentok bagian mana. Jadi kemarin udah tak spill sih, jadi tak kasih tahu lagi. Ini masih proses, nanti jadinya seperti apa, ikuti proses selanjutnya. Jadi bagian engine mounting ini saya update, dipanjangkan 1 cm. Jadi asnya yang aslinya di sini itu kita panjangkan jadi asnya di sini. Jadi kita tambah lagi semacam sambungan ya di belakangnya ini, jadi lebih mundur 1 cm. Nah, sebenarnya bisa lebih mundur lebih banyak lagi, cuma kalau dimundurin lebih banyak lagi nanti ya kabel-kabelnya pasti nata ulang, kurang panjang, dan bannya bisa mentok sama spakbor. Nah, jadi saya sesuai kebutuhan aja, saya undurkan 1 cm aja. Nah, jadi bagian sana udah nggak mentok kalau mesinnya. Bagian depan ketika kena posisi tidur atau posisi beban boncengan berat udah nggak mentok sama rangka, karena kemarin sempat mentok juga sama rangka selain mentok sama jok. Terus selama perjalanan kemarin atau tes jarak jauh kemarin saya pakai knalpot ini, knalpot yang super silent. Nah, jadi suaranya kalau masuk dalam kota insya Allah ini aman, nggak terlalu berisik, suaranya halus. Nah, coba kita cek sound dulu ya. Nah, ini kita di gudang lagi. Jadi nggak galak.
aja. Sektor mesin suaranya ya ada sedikit perubahan, nggak ada cepet-cepetnya, cuma biasanya ini dari ini rantai kampretnya itu udah menyesuaikan. Jadi kalau apa namanya mesin baru jadi itu rantai kampret kan masih ditekan pakai obeng ya untuk pengencangannya, cuma karena udah dipakai biasanya itu pernya itu akan menyesuaikan. Jadi per di tensioner itu menyesuaikan, jadi biasanya kekencangannya sedikit turun, jadi agak bunyi tek 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 tek, tapi masih dalam batas wajar, masih umum lah bunyinya. Nah terus silencernya pakai ini super silent, ini custom sendiri kan. Terus di bagian leheran kita juga ganti, ini leherannya pakai leheran besar, leheran pipa 32 ya, luarnya 32, dalamnya 30, terus di sini 35, terus di sini 38. Jadi buat silencer ini. Jadi di sini bisa diganti pakai 50 juga yang sini, tapi yang sini nanti tetap. Nah jadi ada update itu. Terus kita tambahkan soket O2 sensor di sini. Jadi yang head PCX itu nggak ada lubang O2 sensornya. Jadi ini kita buat di knalpot di sini. Jadi ya mirip-mirip kayak punya X-Max yang baru, cuma kalau punya X-Max yang baru di sini. Nah, konon katanya kalau O2 sensor ditaruh di sini atau di jauh dari head itu lebih akurat bacaan O2-nya, karena kalau ditaruh di head mungkin itu masih bisa kena efek dari overlapping saat clap in membuka dan clap X membuka, mungkin bahan bakar itu akan lolos ke X, akan kebaca di sensor. Cuma kalau ini jauh sensornya dari clap, mungkin ini lebih akuratnya di situ mungkin. Ini menurut analisa saya aja ya. Nah cuma ini masih asal-asalan aja, jadi ini masih pipa-pipa bekas gitu, bukan bekas sih, pipa-pipa stainless kita rangkai gitu, kita las ulang, seret, nah kayak gitu. Nah karena beli yang bagus juga nggak ada, jadi harus riset, dan riset kayak gini kalau nggak sama mesinnya langsung, nggak sama motornya langsung itu sulit ngepasinnya. Nah itu susahnya, kalau headnya beda di situ. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau kita produksi head itu kita buat yang PNP knalpot vario biar lebih gampang. Kayaknya saya ribet. Nah jadi pakai knalpot ini tuh nurunan powernya itu lumayan. Jadi kalau dibanding knalpot yang loss ya, yang R9 kemarin cukup loss, yang nggak loss kayak kompetisi, cuma udah cukup loss, itu pakai yang ini itu powernya bisa berkurang sampai 10% lebih, bisa berkurang 10% sampai 20%. Jadi nggak bisa langsung digaspol kalau knalpot yang ini, alias nahan. Padahal leherannya sama, ukurannya gede, udah tak gedein. Tapi ketika di compare pakai knalpot ini tenaganya jauh lebih turun daripada R9 yang udah saya custom. Jadi semuanya custom, ya R9 kemarin juga dalamnya udah saya custom. Nah yang ini full custom ya, cuma yang ini lebih ngejar ke silen, banyak kecil kayak gitu. Cuma kalau dipakai dalam kota yang ini lebih aman. Nah berhubung suhunya tadi itu kan agak ini ya, agak mepet, agak rawan ya, aman sih, cuma maksudnya kalau bisa lebih dingin sedikit lebih bagus. Nah rencananya nanti saya tambah ini kipas radiator, jadi posisinya mungkin nanti seperti ini. Nah ini punyanya MX atau Vixen. Nah nanti posisinya kurang lebih seperti ini. Nah saya harap ini bisa membantu mengurangi panasnya, biar panasnya bisa kayak standar kayak gitu. Kalau bisa ya diusahakan bisa. Nah ada alternatif lagi sih, radiatornya diganti pakai yang besar. Nah ini punya racing ya, radiatornya itu besar begini ya, sedikit lebih besar lah. Nah cuma kalau pakai radiator ini kesan orinya itu jadi hilang ya. Kalau kayak gini kan kesannya cupu ya, kesannya cupu standaran. Nah kalau pakai kayak gini tuh kayaknya tuh terlalu sangar kayaknya. Cuma ya bagus juga sih. Nah lebih gede ya. Jadi radiator racing
itu lebih besar sekitar berapa ya, mungkin sekitar 2 cm, ke bawahnya lebih panjang. Terus tebelnya juga beda, tebelnya sekitar hampir 2 kali ternyata untuk tebelnya selisihnya. Jadi radiator standar itu tebelnya hanya sekitar berapa ya, mungkin sekitar 2 cm ya untuk bagian sininya. Nah kalau radiator racing mungkin hampir 2 kali punya Bepro ini ya. Nah cuma kayaknya terlalu ekstrim ya, jadi coba kita pakai tambahan kipas dulu. Nanti kalau misal suhunya itu masih konstannya di atas 95, nah mungkin nanti kita ganti radiator lebih besar, karena ya secara logika ini radiator ini untuk cc 125 sampai 150-an 160-an desainnya sekitar cc segitu ya, sedangkan ini cc nya udah hampir 200. Jadi mungkin ya memang secara hitungannya mungkin ini kurang besar seperti itu. Nah kurang lebih itu aja sih yang sekiranya mungkin perlu diupdate ya. Nah nanti semoga kita bisa dyno test segera mungkin, biar kita nggak penasaran power maksimalnya itu bisa berapa kan gitu. Di settingan harian touring ya, jadi settingan harian touring, settingan balap, speeding, nah itu berbeda, terutama di sesi ketahanan seperti kompresi. Kalau harian touring ya mungkin 12 itu udah tinggi, tapi kalau misal buat speeding atau buat balap ya bisa sampai 14, bisa sampai segitu, 15 mungkin bisa. Nah seperti itu. Terus bagian IACV ini malah tak lepas lagi, bagian ini IACV nya saya lepas lagi karena ya nggak begitu fungsi juga sih kalau yang saya pakai. Terus mentok sama jok IACV nya, kalau nggak ada IACV nya ini nggak terlalu mentok. Kalau posisi di standar 1 nggak mentok, masih jauh, cuma kalau standar 2 itu lebih dekat memang. Nah ketika standar 1 jadi seperti itu, ada space yang lumayan besar, depan juga jauh sama rangka. Nah kurang lebih itu aja sih teman-teman dari project Vario yang sekiranya perlu kita update ya. Nah terima kasih telah menonton. Nah kayaknya menarik ya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.